Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2346-2348 Bab 2346 Mural. Jika ada perbedaan, itu ada di buku surgawi, apa yang dilihat Landen Sen lebih jelas daripada apa yang dilihatnya di dalam gulungan buku peri. Tiangang Pure Sun Sword Array yang ditampilkan oleh pria berambut perak itu juga ditampilkan oleh 9 pedang panjang dengan warna seperti bintang, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh hutan persik. Adegan di sekitarnya langsung berubah menjadi langit berbintang yang dalam, dan bayangan pedang berubah menjadi 9 bintang, berputar, menelan, baik dalam atau tidak sama sekali. Ini tidak sesederhana menghancurkan ruang, tetapi mengubah ruang ini, dan pria berambut perak menjadi penguasa mutlak ruang ini. Ini adalah kekuatan gaib yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Landen Sen. Dengan gelombang lengan pria berambut perak itu, pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari 9 bintang, menghancurkan ruang yang sudah hancur lagi. Pada saat ini, asal-usul ruang tampaknya hancur, sejumlah besar balok kacau meluap dari ruang angkasa, dan pengisapan kuat yang dihasilkan oleh menjalin banyak celah ruang menelan langit dan bumi. Datang. Pria berambut perak meludah, bayangan pedang yang menutupi seluruh hutan persik menghilang, dan pemandangan di sekitarnya kembali normal. Landen Sen masih melihat segala sesuatu seperti pengamat, dan tampaknya memiliki wawasan baru. Meskipun Yun Henzi pernah berkata bahwa konten dalam menggosok hanya boleh dilihat sekali, menonton berulang akan menghambat pemikirannya sendiri. Tetapi gambar-gambar dalam kitab surga hari ini lebih jelas daripada yang ada di gosokan, dan Landen Sen juga dapat lebih memahami kekuatan dan nafas formasi pedang Sun Pure Gang pada hari itu. Landen Sen tampaknya memiliki pencerahan, tetapi setelah memikirkannya, dia tampaknya tidak memiliki pencerahan. Formasi pedang ini hanya bisa tak terkatakan, dan aku hanya akan menunjukkannya sekali. Jika para murid bisa memahaminya, mereka bisa dianggap sebagai nasib peri. Suara halus dari pria berambut perak baru saja jatuh, dan segala sesuatu di hutan persik secara bertahap menghilang. Suasana hati Landen Sen agak berat, jadi sepertinya apa yang dikatakan Si Feng benar, dan Yun Henzi benar-benar menipu dirinya sendiri. Bongkahan-bongkahan buku peri itu berasal dari domain pedang di buku surgawi 9 ekstrim. Adegan di sekitarnya berubah dengan cepat berubah menjadi ruang putih yang luas, pada ujung ruang berdiri mural besar dengan 9 pedang terbang dilukis di atasnya. Apakah ini mural yang dikatakan Zhang Daoling? Landen Sen terkejut secara diam-diam. Karena dia menemukan ada 8 biksu berdiri di bawah mural. 8 pembudidaya sebenarnya memiliki basis kultivasi dari periode Mahayana, dan mereka dapat merasakan tekanan spiritual yang sangat menakutkan yang memancar dari mereka. 8 orang memiliki ekspresi yang berbeda, beberapa menundukkan kepala mereka dalam pikiran, beberapa bermeditasi dan menatap, dan yang lain menari dan menari. Sangat aneh. Pada saat ini, dengan dengungan, mural di udara memancarkan cahaya putih, dan seorang pria paruh baya dengan rambut acak-acakan keluar dari mural dengan raungan panik, hahaha, aku akan melakukannya, aku akan menjadi domain pedang. Setelah meraung, pria itu masih memegang pedang kayu di tangannya, membuat gerakan acak di udara, seolah-olah dia kesurupan. Ketika pria itu keluar dari lukisan dinding, 8 biksu lainnya bergegas ke lukisan dinding. Landen Sen mengamati dari kejauhan untuk sementara waktu, dan mau tak mau terkejut. Tampaknya hanya satu beku yang dapat memasuki fresko pada suatu waktu, tetapi beku yang keluar dari fresko tampaknya terperangkap dalam halusinasi tertentu untuk waktu yang lama, dan arwahnya tidak normal. Jika dia menebak dengan benar, 9 biksu ini adalah biksu yang kuat yang terjebak dalam kitab 9 ekstrim, dan mereka juga bagian dari biksu yang kuat. Ada 9 volume dalam buku 9 ekstrim surga, yang masing-masing mencatat kekuatan misterius yang sama sekali berbeda di alam yang mendalam. Diperkirakan bahwa akan ada beku yang kuat di alam yang mendalam ini. Para beku yang kuat ini tanpa kecuali, mereka berada dalam kondisi gila tertentu seolah-olah mereka kesurupan. Landen Sen mau tak mau bertanya-tanya, apa yang ada di mural itu? Jika itu hanya tampilan kekuatan magis dari daerah pedang barusan, itu seharusnya tidak menyebabkan begitu banyak biarawan yang kuat di masa lalu tenggelam dalam ini. Di antara 9 beku yang kuat, yang terlemah adalah Mahayana awal, dan yang terkuat adalah Mahayana mendiang. Landen Sen berusaha mendekati beku yang kuat yang sedang menunggu di bawah mural, tetapi untungnya, para beku yang kuat tampaknya tidak memiliki permusuhan terhadapnya dan tidak menempatkannya sedikit pun. Setiap lansia. Landen Sen dengan ragu bertanya. Akibatnya, hanya 1 dari 8 orang yang mengalihkan pandangan mereka ke Landen Sen, seorang pria paruh baya yang mengenakan mahkota ungu dan pakaian putih. Pria itu hanya menatap Landen Sen dengan acuh tak acuh, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Adapun 7 orang lainnya, mereka bahkan tidak melihat Landen Sen, seolah-olah Landen Sen seperti udara, itu tidak masalah. Berani bertanya kepada pendahulu ini, apa yang ada di mural ini? Landen Sen menjadi berani dan bertanya.
Pria paruh baya itu tidak menjawab pertanyaan Lenden Sen, tetapi malah bertanya dengan acuh tak acuh, "Wah, bagaimana Anda memasuki buku surgawi? Nenek moyang Daoling yang mengirim saya masuk." Lenden Sen berkata tidak rendah hati atau sombong. Pria paruh baya itu mencibir, "Hehe, itu benar-benar dia. Sungguh konyol, Tuan Daoling benar-benar mengirimimu seorang anak di masa penyulingan untuk memasuki buku 9 ekstrim." Lenden Sen selalu merasa bahwa ada sesuatu dalam kata-kata pria paruh baya itu, dan tidak bisa tidak bertanya, mendengarkan nada pendahulunya, sepertinya dia cukup tidak puas dengan leluhur Daoling. Hahaha, ini lebih dari ketidakpuasan. Jika bukan karena Tuan Daoling, bagaimana aku bisa terjebak di sini sepanjang hari, terobsesi dengan mural yang rusak ini seperti orang mati berjalan. Pria paruh baya itu berkata dengan marah, dengan jejak dekadensi di antara alisnya. Ini juga karena aku belum tinggal di mural selama 20.000 tahun sebelum aku bisa berbicara denganmu. Lihat orang-orang di sebelahku ini. Mereka semua menjadi gila karena kehilangan akal sehat mereka, tambah pria paruh baya itu. Hati Lenden Sen bergetar, dan dia bertanya-tanya, mengapa para senior tidak meninggalkan Jiu Jitiansu pada waktunya dan harus tinggal di sini. Wah, kamu masih baru di sini. Setelah kamu memasuki mural ini dan mengalaminya, kamu pasti tidak mau keluar. Kekuatan tubuh yang luar biasa sungguh luar biasa. Pria paruh baya itu berkata dan berkata, wajahnya menunjukkan perasaan mabuk yang tak terlukiskan, benar-benar meresap ke dalamnya dan tidak mampu melepaskan dirinya. Senior, bisakah kamu mengatakan dengan jelas, apa sebenarnya yang ada di mural itu? Apakah leluhur Daoling menyakitimu? Wah, ada sesuatu di mural itu, kamu bisa lihat sendiri. Master Daoling tidak membahayakan kita, ini adalah pilihan kita sendiri. Kita tunduk pada mural yang rusak seumur hidup ini, dan kebencian pasti akan muncul dalam hati kita. Pria paruh baya bersenandung. Lenden Sen merasa sedikit berbulu di hatinya karena hal ini. Hal menakutkan apa yang ada di mural ini yang dapat membuat para biarawan yang kuat ini terlihat seperti ini. Karena mural ini sangat berbahaya, Lenden Sen tidak mau masuk dan menontonnya, dan secara rasional menyuruhnya untuk menyerah. Senior, bagaimana generasi muda bisa meninggalkan buku 9 ekstrim surga? Lenden Sen bertanya dengan hormat. Tinggalkan 9 ekstrim kitab surga. Pria paruh baya itu bersenandung, pintu keluar ada di mural ini, tetapi selama beku yang memasuki 9 timur Book of Heaven, hampir tidak ada yang akan memilih untuk keluar dari mural. Apa? Lenden Sen mengerutkan kening, tetapi dia tidak berharap bahwa jalan keluar di 9 Citian Su ada di mural. Jika Anda ingin keluar sekarang, bukankah Anda harus masuk mural? Lenden Sen benar-benar tidak ingin mengambil risiko dengan tubuhnya. Zhang Daoling mengatakan sebelumnya bahwa jika dia tidak bisa keluar selama 3 hari, dia secara pribadi akan memasuki buku surgawi untuk menyelamatkan dirinya. Tunggu saja selama 3 hari di sini. Sayangnya, kata-kata berikutnya dari pria paruh baya itu membuat hati Lenden Sen tenggelam ke dasar. Bab 2347, Ancient Battlefield. Nah, hanya satu orang yang bisa memasukkan 9 buku dari buku surgawi setiap kali kamu membukanya. Master Daoling tidak bisa benar-benar memasuki buku untuk menyelamatkanmu kecuali dia dapat mengubah kekuatan hukum dalam buku surgawi. Jadi kamu ingin meninggalkan buku surgawi. Harus masuk mural. Pria paruh baya itu berkata dengan acuh tak acuh. Lenden Sen mengerutkan kening, leluhur Daoling dengan jelas mengatakan bahwa jika saya masih terjebak dalam buku surgawi dalam waktu 3 hari, dia akan memasuki buku surgawi dan membawa saya keluar. Tidak bisakah leluhur Daoling menipu saya? Tuan Daoling tidak berbohong kepadamu, tetapi kamu salah paham. Tempat ini adalah ruang tertutup, tetapi mural terhubung ke dunia luar. Selama kamu memasuki mural, bahkan jika tidak ada jalan keluar, Master Daoling dapat dengan paksa bergerak dari dunia luar. Anda mengambilnya. Tetapi jika Anda tidak memasuki mural dan tinggal di sini, Master Daoling tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Anda. Pria paruh baya itu berkata dengan tegas. Ini. Wajah Lenden Sen menjadi sedikit jelek. Dengan kata lain, jika Anda ingin keluar, Anda harus tetap masuk mural. Jika Anda tidak masuk mural, Anda akan terjebak dan mati di sini. Nak, karena kamu benar-benar ingin mempelajari kekuatan magis dari domain pedang, kamu seharusnya sudah mempersiapkan diri. Apa yang kamu lihat saat ini di buku itu hanya cara domain pedang digunakan. Dan catatan nyata dari penggunaan kekuatan sihir domain pedang adalah di mural. Pria paruh baya itu menunjuk jarinya ke mural besar di udara dan berkata dengan kosong. Lenden Sen kaget, dan wajahnya dengan sungguh-sungguh berkata, senior bisa memberitahu generasi muda, apa yang terekam di mural, dan mengapa para senior yang kuat di sekitarku begitu terobsesi. Pria paruh baya itu menunjukkan ejekan di sudut mulutnya, demi generasi muda, aku bisa memberitahumu. Setiap beku memasuki mural dan melihat pemandangan yang berbeda, dan selalu ada alasan untuk jatuh ke dalamnya. Berani bertanya pada senior, apakah tidak ada biarawan yang pernah keluar dari mural itu? Tanya Lenden Sen. Ada rumor,
Tapi aku adalah kelompok biksu terakhir dari Fangchunsan yang memasuki mural domain pedang ini selain kamu. Aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Adapun orang-orang di sampingku, mereka telah lama kehilangan akal dan bertanya apakah mereka tidak bisa. Jelaskan. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, secara umum, tidak peduli apa yang Anda lihat di mural atau apa yang Anda temui, hasil akhirnya pada dasarnya adalah kematian. Apa? Landon Sen kaget. Tentu saja, kematian ini bukan kematian nyata, tetapi kematian di mural. Selain itu, ketika Beku memasuki mural, ketika mural bersinar putih, itu membuktikan bahwa biksu yang memasuki lukisan itu adalah orang biasa dengan bakat. Jika mural bersinar ungu, itu membuktikan itu adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Jika mural bersinar dengan cahaya keemasan, itu membuktikan bahwa bakat adalah yang terbaik di dunia roh kuno, dan tidak ada yang bisa mencapainya. Kata pria parubaya itu dengan sungguh-sungguh. Landon Sen merasa sedikit aneh ketika mendengar ini. Mural-mural itu bercahaya putih dari awal hingga akhir, mungkinkah kekuatan Mahayana ini masih orang biasa dengan bakat biasa? Landon Sen terkejut. Singkatnya, jika Anda tidak mengalaminya sendiri, Anda tidak akan tahu apa yang ada di mural. Dia tidak mudah percaya pria parubaya itu, tetapi bersiap untuk menunggu 3 hari untuk melihat. Pria parubaya itu tampaknya cerewet, dia tidak berbicara dengan siapapun selama hampir 20.000 tahun, dan sekarang dia akhirnya memiliki satu untuk berbicara dengannya. Wah, kalau kamu mau masuk mural, aku bisa mengirimmu, tapi kamu pasti tidak mau pergi. Oh, tidak apa-apa, aku kekurangan seseorang yang bisa ngobrol denganku. Kebetulan kamu anak tinggal dan ngobrol denganku di masa depan. Pria parubaya itu tertawa. Jika kamu membutuhkannya, maka tolong para senior. Landon Sen dengan santai menggemakan beberapa kata. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Zhang Daoling benar-benar gagal menyelamatkan dirinya, dan hati Landon Sen merosot ke bawah, sepertinya apa yang dikatakan pria parubaya itu benar. Melalui percakapan 3 hari ini, Landon Sen mengetahui bahwa pria parubaya ini bernama Lu Yun, dan kultivasinya di tengah Mahayana pernah menjadi murid langsung Zhang Daoling. Meskipun terperangkap di sini, Landon Sen dapat merasakan dari percakapan Lu Yun bahwa orang ini tidak membenci Zhang Daoling dan menyalahkan segalanya atas pilihannya sendiri. 3 hari kemudian, Landon Sen tidak menunggu Zhang Daoling datang, tetapi dengan putus asa, ia memutuskan untuk memasuki mural untuk menemukan jalan keluar, dan omong-omong, lihat apa yang ada di dalamnya. Lu Yun tertawa dan berkata, sulit untuk memiliki seorang pria yang bisa mengobrol. Saya harap Anda tidak kehilangan pikiran begitu cepat. Senior, umur panjangmu masih di sana, dan kamu bisa keluar. Jika aku selamat, bagaimana kalau membiarkan leluhur Daoling menyelamatkanmu bersama? Landon Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah, aku mengambil inisiatif untuk tinggal di sini. Aku tidak merindukan dunia luar. Aku tidak bisa memasuki dunia dalam mural ini. Lebih baik membiarkanku mati. Kata Lu Yun dengan sungguh-sungguh. Landon Sen sedikit terdiam, haruskah dia diracuni sedemikian rupa? Ketika cahaya putih menyembur dari lukisan dinding lagi, seorang biarawan muncul dari lukisan itu. Manfaatkan sekarang. Lu Yun meledak menjadi cahaya dari matanya, menarik Landon Sen, tubuhnya berubah menjadi kilat ungu, dan dia melemparkan Landon Sen ke mural dengan momentum kilat menerobos guntur. Berdengung. Sejumlah besar cahaya putih dilepaskan dari mural, dan Landon Sen tersedot. Wow! Adegan di sekitarnya berubah dengan cepat, Landon Sen menginjak tanah. Ketika adegan di sekitarnya menjadi jelas, ia mendapati dirinya berada di lautan berdarah yang tak berujung. Laut merah darah bergulir tanpa henti, memancarkan napas yang menakutkan. Membunuh. Banyak suara menderu dan membunuh datang ke telinganya, dan udara dipenuhi dengan aroma darah yang kuat. Napas pembunuhan membuat orang meledak ke dalam darah. Mendesis. Landon Sen menarik napas dalam-dalam, dan sejumlah besar biksu bertempur dan membunuh di lautan yang berdarah, skalanya sangat besar, dan tampaknya tepiannya tidak bisa dilihat sekilas. Posisinya tepat di tengah-tengah medan perang kuno. Mengaum. Terdengar gemuruh besar seperti langit dan bumi retak, dan naga emas bercakar 5 mencabik-cabik ruang dan menggigit dirinya sendiri dengan kekuatan yang menggelegar. Aura kekerasan dan kekerasan itu membuat kulit kepala Landon Sen mati rasa. Ketika dia akan dimusnahkan, tangan Landon Sen bergerak dengan sendirinya, dia melambaikan lengan bajunya, dan 9 pedang terbang di depannya, merobek-robek semua ruang di sekitarnya, dan pisau putih tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerang naga emas 5 cakar. Pergi dengan. Saya melihat bahwa naga emas bercakar 5 juga melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, menutupi ruang di sekitarnya, mencoba untuk melawan pedang tajam putih yang menyebar. Dengan suara keras, ruang emas yang diciptakan oleh naga emas bercakar 5 langsung hancur, namun naga emas bercakar 5 besar ditusuk oleh pisau putih, dan tubuh dihancurkan menjadi potongan-potongan daging dan darah, yang mengerikan. Ini. Landon Sen terkejut, meskipun tubuh fisiknya tidak di bawah kendalinya saat ini, dia masih bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya pada saat ini memiliki kemampuan yang sangat kuat, yang membuat orang bersemangat.
Ini jelas bukan kekuatan yang dapat dimiliki oleh para beku dunia spiritual kuno. Landen Sen mencoba mengendalikan tubuhnya sendiri, dan menemukan bahwa dia juga bisa mengendalikan tubuh ini, seolah-olah dia sendiri, mampu melepaskan domain pedang sesuka hati, membunuh musuh yang tidak terlihat. Terlebih lagi, beku yang menjelma menjadi dirinya sangat kuat dan keterlaluan. Hahaha. Landen Sen dibantai sembarangan di medan perang, merasakan kekuatan yang tak tertandingi di bawah, hilang di dalamnya tak terkendali. Bab 2348 Fairy Palace Collapsed. Perasaan ini terlalu nyata. Tidak heran beku-beku itu akan tenggelam di dalamnya, kekuatan yang begitu kuat memang dapat membuat mereka yang dengan pikiran tunggal mencari kebenaran kehilangan pikiran mereka. Tubuh ini benar-benar memiliki kekuatan tanpa akhir. Dan kekuatan ini bisa mengendalikan hati orang. Dalam huru-hara, Landen Sen membantai kuartet, kekuatan mencekik ini menariknya, membuatnya lepas kendali dan hampir kehilangan dirinya. Di tengah kekacauan, Landen Sen tampaknya mendengar 6 suara Sansekerta. Om, Yah, Ne, Ba, Mi, Ham. Sebuah pikiran langsung meluncur ke tengah alisnya, dan 6 tulisan suci Buddha keemasan muncul di seluruh Landen Sen, seperti perisai, cahaya Buddha menyinari seluruh tubuhnya, menghilangkan kekerasan di hati Landen Sen. Ini adalah pepatah 6 karakter. Bangun. Landen Sen terkejut, mengetahui bahwa dia hampir jatuh ke dalamnya, dia segera menggigit lidahnya, dan menggumamkan pepatah 6 karakter di dalam hatinya. Pikiran akhirnya pulih ke Qingming. Namun, adegan di sekitarnya tidak berubah. Ini masih merupakan medan perang kuno di laut dan langit berdarah. Landen Sen masih menampilkan kekuatan magis dari domain pedang untuk membunuh musuh yang kuat. Namun, Landen Sen tidak lagi ditelan oleh kekuatannya sendiri yang kuat, tetapi sebagai pengamat, dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Medan perang dibagi menjadi 2 sisi, satu adalah biksu manusia seperti Landen Sen, dan biksu musuh kebanyakan mengenakan jubah emas, dicampur dengan sejumlah besar roh sejati dan binatang buas. Tubuh Landen Sen jelas bukan kekuatan yang dapat dimiliki oleh seorang beku Mahayana, dan itu hanya dapat dicapai oleh makhluk abadi sejati dari alam atas. Dia mencoba untuk melepaskan pengamatan spiritualnya, dan hatinya sangat terkejut. Ruang lingkup medan perang kuno ini telah menyebar hingga miliaran mil jauhnya. Dengan kata lain, dalam miliaran mil, ada kultivator yang bertarung. Jumlah biksu di kedua sisi sangat keji. Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk terpana diam-diam, skala perang seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Mengapa ada pemandangan menakjubkan di mural itu? Perang telah berlangsung selama lebih dari 10 hari, dan Landen Sen merasa bahwa dalam 10 hari terakhir, dia telah membunuh terus-menerus. Alih-alih jejak kelelahan di tubuhnya, darahnya mendidih semakin banyak, dan dia terinfeksi oleh nafas pembunuhan. Bahkan dengan pepatah 6 karakter untuk melindungi tubuh, Landen Sen masih merasa bahwa dia hampir tertelan oleh kekuatan di tubuhnya beberapa kali, tetapi untungnya dia nyaris tidak mendukungnya. Dia memiliki perasaan yang sangat unik, seolah-olah kekuatan sihir domain pedang yang dia kuasai itu sempurna. Bahkan, pusaran spasial yang cerah muncul di atas Landen Sen, yang merupakan pintu keluar mural. Landen Sen seharusnya pergi. Tapi tiba-tiba ada kejang di dadanya, dan dia merasa sangat sedih. Kesedihan ini, sepertinya akrab. Landen Sen selalu punya firasat, merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya. Pertempuran telah berakhir, dan para biarawan musuh telah terbunuh sepenuhnya, tepat ketika Landen Sen merasa itu sudah berakhir. Wajah besar mengembun di langit lautan darah, seperti wajah manusia yang bengkok dan mengerikan. Sudut bengkok dari wajah besar itu berkedut, seolah mengatakan sesuatu, tapi Landen Sen tidak bisa mendengar suara. Kemudian, wajah manusia yang besar menghilang. Langit ditutupi dengan cahaya putih, seolah-olah seluruh dunia dibanjiri cahaya putih. Langit jatuh. Biksu yang tak terhitung jumlahnya bermandikan cahaya putih, tubuh mereka berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, teratai hitam misterius langsung menuju ke langit, dan teratai hitam terus berkembang dan tumbuh, sampai melonjak ke titik di mana ia bisa menekan dunia. Sosok hitam yang kuat tenggelam dalam teratai hitam, dan berkata dengan marah, hancurkan, teratai hitam. Langit bergetar dan menderu, lotus hitam hancur dan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar cahaya hitam naik, tiba-tiba menolak cahaya putih yang jatuh dari langit. Deru membuat telinga kesemutan, gelombang berdarah luar biasa, dan laut membanjir. Segera setelah itu, tubuh Landen Sen terbungkus sinar darah samar. Segala sesuatu di sekitarnya hancur, lautan darah berubah menjadi kehampaan, dan tubuh para biarawan di medan perang berubah menjadi asap biru. Hanya Landen Sen yang aman. Dalam keterkejutan, Landen Sen tiba-tiba menemukan bahwa dia dikelilingi oleh cahaya darah redup, dan cahaya darah inilah yang melindunginya. Napas ini agak akrab, sangat mirip dengan aura yang dipancarkan oleh Dewi Styx. Pada saat ini, Lu Yun di bawah mural wilayah pedang memandang mural di udara dengan ekspresi serius. Lu Yun terkejut ketika melihat mural bersinar cahaya keemasan sebelumnya. Mereka, biksu Mahayana, hanya bisa membuat mural bersinar putih.
Sungguh luar biasa bahwa anak ini bisa membuat mural bersinar cahaya keemasan. Setelah Jin Mang berkumpul, lukisan itu secara bertahap memuntahkan darah aneh. Lu Yun bahkan lebih terkejut, setelah bertahun-tahun, mural itu tidak pernah melepaskan cahaya seperti itu, mungkinkah anak ini? Bagian atas puncak utama Gunung Fangchun. Dalam lingkaran 5 warna yang dibentuk oleh 9 buku surga ekstrim di langit, darah yang mempesona tiba-tiba menyembur keluar. Si Feng yang menyaksikan adegan ini terkejut dan tidak bisa membantu tetapi berseru, "Tuan, ada apa dengan cahaya ini?" Mata lembut Zhang Daoling bersinar seperti sumur kuno, dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, saksikan saja perubahannya." Ketika semua yang dilihat Landen Sen benar-benar hancur, ruang di sekitarnya dengan cepat berubah dan dengan cepat berubah menjadi pemandangan lain. Pada saat ini, dia menginjak awan keberuntungan emas, istana peri di depannya runtuh, dan platform batu giok runtuh. Sejumlah besar biksu saling bertarung, dan banyak biksu yang menyerang Landen Sen, dan Landen Sen harus ikut serta dalam pertempuran. Dia masih bisa mengendalikan domain pedang dengan bebas, dan setelah beberapa hari pertempuran sengit, musuh terbunuh. Wajah raksasa muncul di langit lagi, dan setelah beberapa kata mengejek, cahaya putih jatuh dari langit. Itu persis sama dengan pemandangan di Battlefield of Blood si kuno, tetapi endingnya benar-benar berbeda. Seorang lelaki tua yang duduk bersila di gaharu 9 naga melemparkan bendera merah ke arah langit, dan 12 biksu yang mengenakan 9 warna melemparkan senjata ajaib mereka. Kekuatan besar membelah langit menjadi 2, tiba-tiba menghalangi cahaya putih yang jatuh. Lelaki tua itu menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan bagi ke-12 biksu yang mengenakan cahaya 9 warna, tetapi ia jatuh di tempat. 10 dari 12 biarawan juga runtuh dan lenyap. Berkat hadiah 12 yang perkasa dan tua-tua, cahaya putih tidak merusak segalanya, dan sejumlah kecil biksu selamat. Landen Sen kebetulan salah satu dari mereka, dan dia sangat bingung. Adegan kedua ini sedikit mirip dengan asal-usul dari dongeng-dongeng buku yang dijelaskan oleh Yun Henzi dan dirinya sendiri. Itu juga runtuhnya istana peri dan runtuhnya platform batu giok. Sebelum dia bisa memikirkannya, ruang di sekelilingnya terdistorsi lagi dan berubah menjadi pemandangan lain. Adegan ketiga buram, Landen Sen bahkan tidak bisa melihat pemandangan sekitarnya, hanya bisa mendengar raungan dan pertempuran binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Landen Sen merasa bahwa seekor binatang buas tertentu mendekatinya dengan cepat, sebuah kocokan tiba-tiba muncul di udara, dan rambut putih pada kocokan itu membungkus tubuh Landen Sen dan membawanya kembali ke jalan keluar tertentu. Wow! Ketika Landen Sen membuka matanya lagi, dia telah dikeluarkan dari buku 9 ekstrim surga oleh Zhang Daoling, dan keduanya jatuh dari lingkaran cahaya 5 warna di langit. Mendarat di puncak-puncak utama Gunung Fangchun. Huhuhu. Landen Sen tampak kusam dan terengah-engah. Dia hanya memiliki satu perasaan sekarang, bahwa dia telah berubah dari ketinggian di atas, kekuatan besar dengan kekuatan tak terbatas kembali ke semut. Perasaan kontras ini membuatnya sangat tidak nyaman, dan tidak sulit bagi Landen Sen untuk memahami mengapa kekuatan besar dalam buku-buku 9 Timur tidak mau meninggalkan buku-buku 9 Timur. Begitu Beku beradaptasi dengan godaan dari kekuatan yang kuat itu, tidak mungkin untuk melepaskan dirinya darinya.